Halo teman-teman semuanya. Hari ini nggak tahu entah kenapa tiba-tiba aku pengen makan bakso. Nah, kalau kita di Indonesia, kita lagi pengen makan bakso gampang ya kan. Tinggal ambil kunci kereta, engkol, udah pergi ke simpang rumah beli bakso. Kalau kami yang jauh ini, yang jauh dari peredaran, apa-apa mesti masak sendiri. Jadi sekarang aku mau masak bakso yang simple, nggak ribet dan nah, jadi daging-daging ini aku masukin ke freezer sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Yang penting jangan sampai jadi es. Kenapa? Karena aku nggak mau masukin es balok ke dalam ke dalam food processor. Karena kasihan food processornya, nanti kan masukin batu es, ketuk rusak. Jadi sayang, mending simpan aja di 15 menit yang agak dia sebelum menjadi batu ya. Itu lebih aman. Di sini juga aku udah masak tetelan ya. Tetelannya aku pisahkan, airnya aku sedikit karena dia kan berlemak. Airnya sedikit, rebus sampai lembek tetelannya. Di sini nanti untuk baksonya. Oke, sekarang kita mulai. Jadi untuk bakso biasanya aku pakai 500 gram daging sapi yang udah dicincang. Terus ini 600 gram daging ayam. Jadi aku pakai ini kan ada 3 dada ini. Jadi aku ambil hanya 2 dada aja, mencampur nanti ke si daging sapi. Terus ini ada sisa tetelan tadi, aku mau gabungin juga ke dalam sapi yang ini nanti untuk jadikan bakso karena kebanyakan. Terus di sini ada daun bawang. Ini untuk supnya. Nah, ini dada ayam tadi yang aku bilang aku ambil 2 dadanya aja. Jadi perbandingannya aku bikin, misalnya kalau daging sapinya aku pakai 500 gram, setengah kilo. Daging ayamnya aku usahain 400 gram atau 350 gram. Itu aku bikin perbandingannya. Jadi biar nanti baksonya tuh kenyang. Nah, ini ayam 2 dada tadi udah aku potong-potong. Sekarang aku masukin ke food processor. Setelah itu ini sisa daging tadi. Kenapa aku sisakan walaupun sedikit, aku nggak masukkan ke tetelan? Karena kalau misalnya aku masukin semua nanti jadi berminyak kali. Aku nggak suka ya kuah baksonya terlalu berminyak. Karena yang makan juga bukan hanya aku, ada suami juga yang makan. Itu makanya aku bikin cuma setengah aja tadi. Jadi ini aku campur juga. Aku blender lah kita bilang. Nah, jadi daging yang bulat-bulatnya dulu yang aku mix ya. Ini nanti belakangan karena ini kan udah digiling. Jadi tinggal gampang. Aku giling dulu ya. Ini udah tergiling. Nah, begini. Udah digiling, udah sedikit halus. Baru kita masukkan si daging sapinya tadi. Nah, dia jadi gini. Dia belum jadi es tapi udah kriuk-kriuk ya. Gitu. Jadi nggak perlu pakai es batu karena kasihan kalau kalian pakai es batu, kasihan prosesor kalian beli mahal-mahal, kena cetuk-cetuk sama sama batu es. Aduh, nggak usah lah, kasihan, sayang loh. Bayangkan kalian lagi mana kepala kalian kena batu-batu, apa nggak sakit? Jadi mending pakai ke ke freezer. Nah, ini udah aku gabung. Sesudah kalian gabung, langsung kalian masukkanlah garam 2 sendok teh. 2 sendok teh garam. Udah. Aku pakai 3 sendok teh. Tadi aku udah masukin 2 sendok teh ya, ini tambah 3 sendok teh. Terus bubuk bawang putih, ini kira 1 sendok teh. Ini tinggal sedikit aku masukin semua. Jadi bubuk bawang putih 1 sendok teh ya, aku pakai yang bubuk bawang putih. Tapi kalau kalian punya yang fresh, fresh lah bawang putih, bisa kasih 2. Terus kasih 1 sendok teh merica. 1 sendok teh merica dan 170 gram tepung tapioka. Itu aja. Masukkan tepung tapiokanya. Nah, ini setengah ya, kita masukin setengah dulu, nanti setengah lagi. Aku blender lagi ya. Kelupaan. Aduh, terakhir putih telur 1 aja.
satu aja. Nah, putih telur satu. Udah. Nah, kuningnya kemana aku bikin? Biasanya aku masukkan ke dalam tetelan. Bye. Masak kok di situ. Oke, cuci tangan. Kita tutup. Baru kita blender. Nah, udah tercampur sedikit. Baru kita masukkan lagi si sisa tapioka tadi. Jadi aku masuknya bertahap-tahap. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan. Ini tapioka ya. Tapiokanya kalau kalian yang tinggal di luar negeri, aku pakai yang gini. Aku pakai yang karet-karet. Jadi aku paling malas pakai dimasukkan ke toples. Ribet, jadi pakai karet, pakai plastik, selesai buangkan. Nggak menyemak. Salah. Ini ibu rumah tangga versi anak kos. Mampus, hancur. Jadi kalau mencampur selalu dia tetap pakai nomor 1 biar nggak kaget mesinnya. Nah, ini udah selesai. Kita lihat gimana hasilnya. Gini. Jadi ini udah selesai. Dia udah udah kayak ini udah mulai lepas-lepas ya dari centongannya itu. Kelihatan nggak sih? Nah, inilah nanti kita masukkan ke dalam si air panas. Bakso. Kurang kayak wak bakso. Wak bakso itu lebih garing suaranya. Nah, gitu. So, kita sekarang memasukkan ini, membulati ke si air panas. Sebelum membulati, aku tadi udah cuci tangan. Sekarang pakai minyak makan sedikit ke tangan ini. Nah, tanganku udah berminyak. Tinggal diambil sedikit. Kita bikin gini. Tuh masih dingin. Tuh kan masih dingin kan? Masih dingin. Terus kita bulatin. Nah, ini tadi kuah tetelan yang aku bilang. Di kuahnya itu aku nggak masukin apa-apa ya. Nggak ada garam, nggak ada. Nanti aku tinggal masukin ke sini aja. Nanti di kuah supnya ini aku yang bikin garam. Duh, udah mulai banyak lalat. Kayak gini lah di Jerman ini. Percaya nggak percaya, masuk musim semi. Kalau udah matahari udah ada aja, udah hangat, lalat nggak tahu entah muncul dari mana. Apalagi kalau udah masak ikan asin awak ya kan, udahlah, datanglah itu semua. Oke, kalau gitu ini aku siapkan dulu ya, banyak juga ini. Ya, aku siapkan dulu ini, aku masukin dulu semua ke sini, oke? Ini yang terakhir. Yang terakhir ini aku nggak ngerti gimana membulatinya. Udah, masukkan aja. Nah, udah selesai. Kita rendam dulu biar nggak lengket-lengket, biar gampang nanti dicuci. Nah, aku udah selesai membulati. Sekarang kita merebus. Aduh, kecilan tempatnya ya. Aku tadi mikir kan, cuma sekilo kok, pakai ini aja lah, ternyata kekecilan. Gak apa-apa lah ya, kira manis. Yang penting jadi baksonya. Ini kita tunggu. Nah, karena ini sapi, kita tutup gini. Dia sedikit terbuka di depannya, atau bisa kalian arahkan sedikit ke sana. Yang penting dia terbuka sedikit. Dan sering dilihat-lihat, karena ini mau menggelembung, takutnya meluber entah kemana-mana, nambah kerjaan. Jadi mending kita tengok, kita tunggu, dan dibuka sedikit, jadi aman, nggak 2 kali kerjaan. Oke? Untuk mie-nya nanti aku pakai mie ini, mie apa namanya ini? Mie telur ya. Pakai mie telur yang ini. Nunggu masak, kita bersihkan dulu ininya sebelum disimpan. Jadi ini
basahin dikit. Kertasnya, tisunya dibasahin sedikit, baru dilap. Jadi nanti pakai minggu depan di hari berikutnya pakai bersih dan disimpan juga bersih. Begitu. Ini ilmu dari Mama Awa. Tiap masak itu bersihkan semuanya, lap semuanya, cuci piringnya. Gitu loh mama kami. Nah, udah bersih, kabelnya juga dibersihkan karena ada bekas tepung-tepung kan. Nah, udah bersih, barulah masuklah orang kampungnya. Ini dilipat-lipat, baru kasih lagi dikaretin pakai karet belacanya ini. Nah, jadi bersih, siap disimpan. Tetap selalu diaduk biar yang ke bawah tetap ke atas, yang ke atas yang ke bawah. Pelan-pelan ngaduknya. Kita lihat dulu tetelannya, bagaimana keadaannya. Oke, tetelannya oke. Situ kecilkan apinya, gaor lagi, gaornya tahe, apanya maksudnya di gaor ya. Nah ini tadi udah kudinginkan di sini satu, gini hasilnya, kenyal-kenyal, tuh, nggak hancur, kenyal-kenyal dia. Enak, sumpah enak, ya ampun. Nah ini udah hampir 40 menit dia di dalam, jadi aku mau ambil ke aku mau masukin ke Tupperware. Tupperware ini nggak Tupperware sih, tapi yang paling bilang kayak gini Tupperware ya namanya. Masukin ke box, jadi nanti disimpan di kulkas. Jadi kalau misalnya mau makan tinggal ambil masukkan ke kuas sup. Dan ini didinginkan dulu ya, jangan langsung masukkan ke dalam kulkas. Ini karena bisa untuk berstok berhari-hari, didinginkan dulu di luar maksudnya di di suhu ruang. Jangan langsung ke kulkas, nanti rusak dagingnya. Dari dingin ke panas. Tuh panas. Aku masukkan dulu ya. Nah ini untuk yang kami makan untuk makan malam udah habis, jadi sisa airnya tinggal sedikit. Ini singkirkan dulu. Habis itu yang ini kompornya kita matikan. Aduh, ini panas. Dan ini kita masukkan ke dalam ini tetelannya tadi, ke dalam si sop ini beserta kuah-kuahnya tuh. Nah, kuahnya masukkan juga pelan-pelan. Sudah, ini ambil air, langsung bikin lagi, masak lagi, rebus air untuk merebus si mie. Ini air kuahnya udah, sama tetelannya sama si telur tadi ya udah masuk. Kita masuki daun bawang. Daun bawang udah masuk. Icip rasanya. Ini sebenarnya udah ada rasa sedikit. Kenapa? Karena kita pakai rebusan dari si bakso. Baksonya kan tadi udah berasa. Jadi untuk si kuah bakso kita nggak usah masukin bumbu-bumbu lainnya. Aku biasanya cuma langsung garam aja 1 sendok teh udah.
garam 1 sendok teh. Udah, itu aja. Karena rasanya ini udah ada kaldunya, udah ada dari si sapi, udah ada bekas perebusan si baksonya. Di situ kuatkan airnya, tutup lagi. Nah, ini tadi baksonya ya. Nah, yang buat dia kenyal sebenarnya si daging ayam dan yang di freezer tadi. Jadi kalau misalkan gak ada freezer, cuma kulkas stok, kalian masukkan di kulkas itu aja lama gitu. Tuh, kenyal kan? Tuh dia kuncinya. Untuk kuahnya tadi terserah kalian ya. Kalian mau tambah apa namanya, penyedap rasa boleh, mau kalian tambah lagi merica, itu tergantung selera kalian. Yang penting sering dicicip. Apa yang mau kalian masukkan. Ini aku tadi cuma pakai bawang apa nih, bawang pre, daun bawang, karena aku nggak nemu daun sop. Nah, airnya si mie udah mendidih, kita masukkan minyak. Ini nggak usah khawatir, nanti dia bakal melus sendiri. Nah, ini tadi maksudku, kan melus sendiri dia kan. Nah, ini tuh sopnya kayaknya udah selesai deh untuk kuahnya. Nah, kuahnya udah, matikan, tutup. Dan sini juga udah. Sini juga udah selesai, matikan. Nah, ini tadi minyak udah kalian matikan kan, langsung kalian saring, kalian masukkan ke air dingin dan disaring. Kenapa langsung disaring? Biar kenyal apa namanya, dagingnya, mie-nya biar tetap kenyal. Tapi kalau kalian nggak suka kenyal, ya nggak apa-apa. Aku suka kenyal. Nah, langsung ditiriskan. Selesai deh. pelan-pelan ya, dan gak loncat ke minyak. Minyak pindahkan lagi ke sini. Nah, ini dia penampakannya, baksonya. Jadi gimana? Enak? Enak. Enak sekali, tidak enak, atau mantap? Mantap. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu masak baksonya. Kalian bisa ngikuti resepnya, ntar aku tulis di description box. Oke, selamat mencoba. Oke teman-teman, aku makan dulu ya. Bye.